Selamat pagi. Kali ini saya akan membahas mengenai motif geringsing. Ya, motif geringsing ini kalau dalam kain batik ini itu adalah latar ya, latar yang menjadi latar dari kain motif biung ini ya. Jadi motif yang berbentuk sisik, ada yang menyebutnya mata ikan atau sisi ikan ya. Jadi motif ini disebut geringsing. Dan menurut berbagai referensi yang sudah saya baca, motif ini merupakan salah satu motif tertua karena tercatat di dalam dua kitab peninggalan leluhur kita, khususnya di zaman Majapahit ya, yaitu di Kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang ditulis di sekitar abad ke-14 dan di Kitab Pararaton yaitu di abad ke-15 ya. Jadi motif ini bisa dibilang motif tertua yang ada di Nusantara. Lebih spesifik di dalam Kitab Pararaton disebutkan bahwa Raden Wijaya, Raja Majapahit pada masa itu, membagikan kain bermotif geringsing, ya, yang bentuknya motifnya seperti ini, itu kepada para prajurit pilihannya yang berperang melawan musuh, dengan harapan mereka akan berperang dengan segenap jiwa raga, dan kain geringsing itu akan memberikan perlindungan sehingga mereka bisa menjalankan tugas dengan baik dan kembali dengan selamat. Ya, jadi kain geringsing juga merupakan kain yang dianggap sebagai tolak bala. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, motif geringsing ini itu sering dipakai oleh para ibu pada masa itu untuk menggendong putra-putri mereka yang masih kecil ya. Seperti yang saya gambar, saya bikin motifnya ini, motif biung atau motif ibu yang menggendong anaknya dengan menggunakan selendang. Nah, pada masa itu di Jawa khususnya itu banyak ibu yang memakai motif ini untuk menidurkan anaknya yang dalam gendongan. Sebenarnya apa makna dari kata geringsing? Geringsing terdiri dari dua bagian kata, gering yang artinya sakit dan sing yang artinya tidak. Jadi kalau digabungkan kurang lebih artinya anti sakit atau penolak sakit ya. Jadi supaya tidak sakit begitu. Maka dari itu sangat beralasan kenapa para ibu di masa lalu itu sering menggunakan motif ini untuk menggendong putra-putrinya karena doa-doa tersebut ya. Jadi supaya putra-putri mereka dihindarkan dari segala macam penyakit. Sekarang mari kita amati motif ini dari dekat ya. Jadi kalau dilihat di sini itu ada sebuah bidang lingkaran, di setiap bidang itu ada sebuah titik ya, sebuah titik atau pusat. Makna dari titik itu adalah dalam filsafat Jawa itu ada yang disebut pancer, atau kita tahu bahwa dalam kepercayaan Jawa ada dikenal istilah sedulur papat limo pancer. Nah, titik ini itu mewakili pancernya atau pusat dari yang ada di setiap manusia ya. Jadi pancer itu apa sebenarnya? Pancer itu adalah diri yang sejati ya, karena setiap manusia itu ketika dia beranjak dewasa, segala macam nafsu yang diwakilkan dari dalam 4 saudaranya ya, yaitu 4 nafsu itu kadang-kadang mengaburkan diri pribadi setiap manusia itu ya. Jadi kadang kalau salah satu sifat itu menjadi sangat atau terlalu dominan sehingga merusak kehidupan dari manusia itu, nah biasanya yang akan menyelamatkan adalah si pancer ya. Karena di dalam pancer itu ada yang disebut sebagai guru sejati, yaitu kalau kita kenal sekarang sebagai kata hati atau hati nurani. Nah, itu yang kadang-kadang kita abaikan ya teman-teman. Kalau kita menginginkan sesuatu, kemudian dalam hati kita terasa ada yang salah, nah itulah sebenarnya kata hati atau hati nurani itu. Dan biasanya itu adalah arahan untuk menuju kita ke jalur yang benar. Nah, kalau itu terlalu sering kita abaikan, maka sang guru sejati itu juga bisa istilahnya ngambek gitu ya, tidak akan memberi arahan lagi. Jadi kita harus menggunakan kata hati atau hati nurani itu sebagai kompas dalam kita melakukan kegiatan atau tindakan kita di keseharian. Kemudian kalau setiap manusia itu dibekali dengan 4 nafsu atau sedulur papat, apakah keempat-empatnya itu harus dimusnahkan? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah mereka hanya perlu dikendalikan ya. Nah, itulah fungsi dari si pancer ini sebagai pengendali,
Seperti kalau dalam dunia pewayangan, khususnya dalam perang Mahabharata, itu ada Kresna yang menjadi kusir kuda dari Arjuna ya sebelum berangkat perang. Pancar itu akan membawa kita dengan mengendalikan 4 nafsu yang telah dimiliki oleh setiap manusia itu untuk mencapai tujuan yang mulia ya. Jadi nafsu itu ada bukan karena itu hal yang negatif ya, karena kalau kita mendengar kata nafsu konotasinya negatif, padahal sebenarnya keempat-empatnya adalah piranti kehidupan. Nah, jadi itu perlu dikendalikan. Nah, itu juga disimbolkan dengan bidang kosong yang mengelilingi titik ini ya. Jadi bidang kosong itu ada ruang kosong, artinya tidak ada keterikatan ya, atau attachment yang berlebihan pada hal-hal yang sifatnya nafsu itu ya, karena pada akhirnya perjalanan manusia adalah untuk kembali kepada sang penciptanya, dan untuk kembali dengan murni itu harus melepaskan segala macam bentuk keterikatan yang telah diciptakan oleh 4 nafsu yang ada di dalam diri manusia itu. Sekian untuk pembahasan kali ini, kita jumpa lagi lain kali.